Assalamualaikum, selamat datang kembali di mata kuliah pemasaran dan merek. Untuk pertemuan yang ketujuh, kita akan membahas membangun merek yang kuat. Di sini kita akan memulai dengan contoh kasus. Nanti kita akan membahas tentang elemen-elemen kunci dalam membangun merek yang kuat. Kemudian bagian ketiga kita akan membahas asosiasi merek dan pentingnya konsistensi dalam komunikasi merek. Kemudian di bagian keempat kita akan membahas psikologi di balik branding. Kita mulai dari contoh kasus. Di sini kita akan mengambil contoh perusahaan Dev. Latar belakangnya adalah perusahaan Dev ini adalah perusahaan fashion lokal yang ingin bersaing dengan merek internasional. Namun konsumen mengeluhkan bahwa merek Dev tidak memiliki identitas yang jelas karena kampanye iklan mereka berbeda di setiap platform dengan logo dan warna yang tidak konsisten. Maka perusahaan kemudian memutuskan untuk pertama, merancang paduan merek yang mencakup logo, warna, font, dan tone komunikasi yang seragam. Kemudian yang kedua, menyesuaikan semua kampanye pemasaran agar selaras dengan identitas merek. Kemudian yang ketiga adalah membentuk asosiasi merek dengan nilai berkelanjutan dan inovasi. Itu yang diputuskan oleh perusahaan Dev. Oke, sekarang kita memasuki bagian kedua, yaitu elemen-elemen kunci dalam membangun merek yang kuat. Sekarang kita akan membahas elemen-elemen kunci dalam membangun merek yang kuat. Yang pertama, brand identity atau identitas merek. Apa sih brand identity? Brand identity atau identitas merek adalah elemen visual dan verbal yang mewakili merek, seperti logo, warna, tagline, dan font. Tujuannya untuk membantu konsumen mengenali dan mengingat merek. Karena ada ribuan dan jutaan merek yang bertebaran di hadapan konsumen, maka diperlukan suatu brand identity yang kuat. Contoh yang sangat kuat dan sering kita gunakan adalah McDonald's. McDonald's itu dengan lengkungan emasnya, ya, itu sudah sangat mewakili bahwa itu McDonald's. Kemudian warna merah dan putih pada Coca-Cola, itu juga salah satu brand identity yang sangat kuat. Kemudian yang kedua adalah brand purpose atau tujuan merek. Itu adalah alasan eksistensi merek di luar keuntungan ekonomi, dengan tujuan untuk membangun koneksi emosional dan relevansi sosial. Contohnya, sabun merek Dove mempromosikan kecantikan alami dan kepercayaan diri. Kemudian yang ketiga, brand positioning, yaitu posisi keunikan mereka di benak konsumen dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang ada di pasaran. Elemen utamanya adalah target pasarnya, nilai uniknya, dan reason to believe. Contohnya, Tesla memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam kendaraan listrik mewah. Kemudian komponen yang berikutnya adalah brand personality. Brand personality adalah karakteristik manusia yang diasosiasikan dengan merek. Tujuannya tentu untuk membuat merek lebih relatable dan menarik. Contohnya yang jelas kita sering lihat itu adalah Red Bull. Diasosiasikan oleh konsumen adalah berani dan energik. Kemudian contoh kedua adalah Disney. Disney itu dianggap ceria dan ramah terhadap seluruh keluarga. Yang selanjutnya adalah brand experience atau pengalaman merek, yaitu interaksi yang dirasakan konsumen ketika berhubungan dengan merek. Contohnya pelayanan konsisten dan pengalaman positif kalau kita mengunjungi Starbucks. Tentu tujuannya untuk meningkatkan kepuasan konsumen dan loyalitas merek. Elemen yang berikutnya adalah emotional connection, yaitu hubungan emosional antara konsumen dan merek yang melampaui nilai fungsional produk. Contohnya yang sering kita lihat adalah Nike dengan slogannya Just Do It. Tujuannya tentu untuk mendorong loyalitas dan keterlibatan konsumen dalam penggunaan merek tersebut.